Tahukah kalian apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Dalam dunia ekonomi, ada dua istilah penting yang sering kita dengar, yaitu PDB dan PDRB. PDB atau Produk Domestik Bruto ialah nilai total dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama periode tertentu. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDB digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi secara nasional, sedangkan PDRB mengukur kondisi ekonomi di tingkat daerah. Tak hanya itu, dalam pengukuran PDRB, kita juga sering mendengar istilah ADHK dan ADHB. Lantas, apa itu ADHK dan ADHB? ADHK adalah singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, sedangkan ADHB adalah singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku. Baik PDB maupun PDRB diukur dengan dua pendekatan, yaitu berdasarkan pengeluaran dan berdasarkan lapangan usaha. Pendekatan ini telah ditetapkan berdasarkan ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KLBI yang telah diatur dalam Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020. Menurut lapangan usaha, diklasifikasikan beberapa sektor, di antaranya pertanian, perdagangan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, hingga pengadaan air. Dari sisi pengeluaran, pengukuran didasarkan pada komponen-komponen seperti ekspor barang jasa, pengeluaran konsumsi rutan, pengeluaran konsumsi pemerintah, hingga perubahan investor. Selanjutnya, mari kita lihat keadaan ekonomi Indonesia. Pada triwulan 4 tahun 2024, PDRB per kapita Indonesia mencapai angka Rp70.617.420 atau setara dengan 4.960 US dollar. Sedangkan PDRB menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp22.139 triliun. Pada tahun ini, perekonomian Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik secara situasi dan year on year. Pertumbuhan masing-masing mencapai 5,03% dan 5,02%, sedangkan secara Q to Q tumbuh sebesar 0,53%. Indonesia, dengan keanekaragaman budayanya, telah mengalami berbagai dinamika dalam perekonomiannya. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan terendah tercatat pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar minus 2,02%. Hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Namun, perekonomian Indonesia berhasil pulih dan tumbuh mencapai 5,31% pada tahun 2022. Secara keseluruhan, dalam satu dekade terakhir, PDB Indonesia masih stagnan di angka 5%. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah pada tahun 2024. Pada tahun 2024, seluruh wilayah di Indonesia mencatat peningkatan PDRB. Wilayah yang menunjukkan pertumbuhan tertinggi dialami oleh Maluku dan Papua, yakni sebesar 7,81%, meskipun kontribusinya terhadap PDRB nasional hanya mencapai 2,69%. Di sisi lain, wilayah Sumatera mengalami pertumbuhan terendah sebesar 4,45%, namun menjadi penyumbang kontribusi yang cukup signifikan sebesar 22,12%. Sementara itu, Pulau Jawa sebagai wilayah terpadat di Indonesia memegang peranan penting dalam struktur dan kinerja ekonomi secara spasial. Pulau Jawa menyumbang hingga 53,02% dari total PDRB nasional, meskipun pertumbuhan ekonominya relatif moderat, yaitu 4,92%. Data ini juga menunjukkan bahwa wilayah dengan pertumbuhan PDRB tertinggi belum tentu memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Di sisi barat Indonesia, seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami laju pertumbuhan ekonomi. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 5,03%. Bangka Belitung menjadi provinsi dengan laju terkecil dengan hanya sebesar 0,77%. Selanjutnya, mari kita lihat PDRB menurut lapangan usaha dan pengeluaran di Indonesia. Secara umum, tahun 2024, PDRB menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran. Berdasarkan data PDRB atas harga dasar berlaku, menurut lapangan usaha, sektor pengolahan mencatat kontribusi tertinggi, yaitu sebesar Rp4.202,9 triliun.
diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor kendaraan yang didukung oleh kontribusi 10 provinsi penyumbang dengan kisaran nilai triliunan rupiah. Dari sisi pengeluaran, sektor konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai 11.960 triliun rupiah. Kontribusi ini terutama dipengaruhi oleh peran 22 provinsi yang menjadi penyumbang utama. Aceh, tanah rencong yang kaya akan sejarah dan budaya, terus berkembang dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam pertanian hingga industri kreatif, pertumbuhan ekonomi mencerminkan semangat masyarakatnya untuk maju dan berdaya saing. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Aceh mengalami dinamika yang menarik. Sektor pertanian, perikanan, perdagangan menjadi tulang punggung utama, sementara industri pengolahan dan pariwisata mulai menunjukkan potensi besar. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Aceh mengalami dinamika yang menarik. Dari tren laju pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat terjadi sebuah pola musiman, di mana setiap kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Aceh terjadi kontraksi hingga menyentuh angka minus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Penurunan laju pertumbuhan ini disebabkan oleh belum tersedianya likuiditas dalam perekonomian Aceh. Sumber pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung kepada dana APBA, karena pertumbuhan ekonomi yang berasal dari swasta relatif kecil, dan juga karena tidak adanya industri menengah dan besar di Aceh. Dana untuk kegiatan pembangunan melalui APBA belum bisa dicairkan dan masih proses negosiasi antara lembaga eksekutif dengan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut lapangan usaha, sektor pertanian sebesar 30,97% menjadi sektor dengan tingkat persentase tertinggi terhadap distribusi PDRB Aceh. Hal ini disebabkan bahwa karena persentase penduduk Aceh yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, jumlah petani Aceh mencapai 951.000 jiwa, yang menjadi sektor lapangan usaha paling tinggi di Aceh, dengan kontribusi terhadap PDRB Aceh mencapai 75,32 triliun rupiah. Menurut pengeluaran sektor ekspor barang dan jasa, sebesar 63,81% menjadi sektor dengan tingkat persentase tertinggi terhadap PDRB Aceh. Hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2024, persentase ekspor barang dan jasa di Aceh meningkat sebesar 10% dari tahun sebelumnya, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 155,19 triliun rupiah. Apa tantangan Aceh saat ini dan di masa depan? Tantangan yang perlu dihadapi oleh Aceh ialah: tantangan pertama ialah penurunan transfer dana pusat. Mulai tahun 2027, Aceh diproyeksikan mengalami penurunan signifikan dalam transfer dana dari pemerintah pusat yang dapat mempersempit ruang fiskal daerah. Kemudian, ketergantungan pada belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Ekonomi Aceh saat ini sangat bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD dan konsumsi masyarakat, sementara peran investasi swasta masih minim. Lalu, apa solusi yang bisa kita lakukan? Beberapa solusi yang bisa ditawarkan ialah diversifikasi sumber pendapatan daerah, di mana pemerintah Aceh perlu mengurangi ketergantungan pada dana pusat dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Peningkatan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi melalui program strategis yang bertujuan meningkatkan daya saing UMKM. Dan terakhir, pengembangan infrastruktur. Investasi dalam pengembangan infrastruktur seperti transformasi dan energi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi swasta.